Romo Dion, Bapak, Ibu, rekan OMK dan adik kami yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Suster Sinta dari Kampung Babakan, Sukatani, Depok. Senang rasanya saya dapat berkunjung di Taman Doa seindah ini, Taman Doa Bunda Maria Ratu Sukatani. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing renungan untuk minggu ini yang bertemakan kerendahan hati dan ketulusan. Bapak, Ibu, rekan OMK dan adik kami, boleh lo sembari minum teh atau kopi pahit, dan jangan lupa ubi cilembunya ya. Baik, saya mulai sharing renungannya ya. Dihormati, disanjung, dihargai, mendapat tempat spesial, dapat dipastikan kita pernah menginginkan hal tersebut. Semua ini adalah keinginan yang manusiawi, namun bukan demikian yang dikehendaki Allah. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kemuliaan sejati bukan datang dari kedudukan, jabatan, kehormatan yang datang dari manusia, tetapi dari Allah sendiri. Kita dituntun masuk ke dalam sikap kerendahan hati dan kasih yang tulus sebagai jalan menuju gerbang perjamuan kekal bersama Yesus Kristus. Kitab Sirak mengingatkan, semakin besar engkau, hendaklah engkau semakin rendah hati, maka engkau akan mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Manusia sering ingin terlihat hebat dan dihormati, namun Tuhan menilai sebaliknya. Justru kerendahan hatilah yang membuka hati kita pada kebijaksanaan dan kasih karunia-Nya. Surat kepada orang Ibrani meneguhkan bahwa iman bukan lagi ditandai dengan suasana ketakutan dan gemetar seperti di Gunung Sinai, melainkan penuh sukacita seperti di Gunung Sion. Kita diundang masuk ke dalam persekutuan surgawi bersama para malaikat, para kudus dan Yesus pengantara perjanjian baru. Tujuan hidup kita bukanlah kemuliaan duniawi, tetapi perjamuan abadi bersama Kristus. Jalan masuk ke sana bukan melalui kekuasaan, kedudukan, jabatan, melainkan kerendahan hati dan kasih yang tulus. Dalam Lukas 14 ayat 1 dilanjutkan ayat 7 sampai 14 mengisahkan Yesus diundang makan di rumah salah satu pemimpin orang-orang Farisi. Yesus memperhatikan para tamu berebut tempat terhormat. Dalam budaya Yahudi, duduk di tempat terhormat berarti mendapat pengakuan. Yesus memberi nasihat kepada para tamu undangan. Para tamu diminta jangan mencari tempat terhormat dalam perjamuan. Bukan karena cara menyombongkan diri semacam ini salah, melainkan supaya kelak mereka dihormati. Tamu terhormat seringkali datang terlambat untuk mencari perhatian ketika mereka menuju ke tempat duduk. Peninggian diri hendaknya jangan dicari, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Kerendahan hati bukan berarti merendahkan diri sendiri, tetapi sadar bahwa segala sesuatu adalah anugerah Allah. Kita diajak untuk tidak mencari kemuliaan bagi diri sendiri, melainkan mengandalkan Tuhan yang meninggikan kita pada waktunya. Yesus pun menegur kebiasaan tuan rumah, yang memberi undangan kepada orang-orang yang bisa membalas. Undangan diberikan supaya tamu undangan ganti mengundangnya. Dikatakan Yesus, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Dalam suatu perjamuan perkawinan, acap kali tuan rumah menggelar karpet merah, jalur khusus untuk pejabat, orang terhormat, yang tidak boleh dilalui undangan biasa. Ketika tamu VIP bersalaman dan berfoto dengan mempelai, dihentikanlah antrean tamu lainnya. Biasanya tamu terhormat buru-buru pulang. Penghormatan tuan rumah ini tentunya diharapkan nantinya dibalas dengan setimpal. Namun lanjut Yesus, apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh dan buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Yesus mengajarkan dua hal yang penting, yaitu kerendahan hati dan kasih yang tulus tanpa pamrih. Dalam hidup sehari-hari seringkali kita tergoda untuk mencari pengakuan, dihormati, dipuji, ditempatkan di posisi terdepan. Terkait dengan orang miskin,
Siapa melayani orang akan mendapat ganjaran kebangkitan bersama orang-orang saleh dalam melakukan pekerjaan. Hendaknya kita bebas, tanpa mempedulikan balasan, keuntungan, membiarkan pembalasan ada pada Allah. Inilah jalan yang ditempuh Yesus dalam berbuat baik. Kasih sejati tidak berhitung angka untung rugi. Pelayanan yang benar adalah bukan mencari balasan, tetapi memberi dengan tulus. Apakah dengan pelayanan dan perbuatan baik, kita masih mencari balasan? Ataukah sudah tuluskah kasih kita kepada sesama? Marilah kita hidupi sabda hari ini dalam keluarga, komunitas gereja dan masyarakat. Belajarlah melayani dengan tulus, tanpa menuntut balasan. Tidak mencari posisi, nama besar. Pelayanan sejati adalah ketika kita siap menempatkan diri di bawah. Hati dibuka bagi yang miskin, sakit, lemah, dan tersingkir. Tindakan sekecil apapun, senyum, sapaan dan perhatian menjadi undangan bagi orang miskin dan tersingkir untuk ikut dalam perjamuan kasih kita. Menolong mereka adalah jalan menuju hati Allah. Inilah contoh nyata kerendahan hati dan kasih tanpa pamrih Bunda Teresa dari Kalkuta. Bunda, mengapa Anda mau merawat orang miskin yang sakit dan penuh luka, bau dan kotor sekali? Saya sendiri tidak sanggup melakukannya, bahkan meski dibayar sekalipun. Benar, saya pun tidak sanggup melakukannya demi uang. Tapi saya melakukannya demi Kristus yang hadir dalam diri mereka. Demikian jawaban Bunda Teresa atas pertanyaan wartawan. Bapak, Ibu rekan OMK dan adik kami yang terkasih, demikian sharing renungan untuk minggu ini. Suster ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Neni Kristiawati atas tulisan renungan yang saya sharingkan ini. Oh iya, bagaimana ubi cilembunya? Apakah masih ada? Kalau masih ada, Suster mau icip-icip juga deh cilembunya. Bye-bye.